Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisdan beserta rekan saya Alfian Dwi Cahya dan Athaillah Saibul Hikam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hukum administrasi negara tentang objek dan subjek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan dalam negara dengan para warga masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa objek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Kemudian ada objek hukum administrasi negara. Kajian hukum administrasi negara mencangkup dua aspek, yaitu aspek luas dan aspek sempit. Kedua aspek itu melihat hukum administrasi negara dari objek penelitiannya. Dari aspek luas merupakan hukum administrasi negara sebagai objek yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan. Dalam aspek sempit merupakan hukum administrasi negara sebagai objek yang tidak identik. Pengertian hukum administrasi negara terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada hukum administrasi negara heteronom atau HAN heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum administrasi negara yang merupakan bagian dari hukum tata negara. Hukum administrasi negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang. Hukum ini mengatur seluk-beluk organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan negara, mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa. Dan fungsi administrasi negara tidak boleh dilawan, dilanggar, dan tidak boleh diubah oleh administrasi negara itu sendiri. Dasar kekuasaan hukum administrasi negara heteronom terdiri dari liability, responsibility, dan accountability. Liability artinya para aparatur pemerintah dituntut untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku. Responsibility artinya para aparatur pemerintah dituntut tanggung jawabnya dalam batas-batas pendelegasian wewenangan yang dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. Dan accountability adalah para aparatur pemerintah bertanggung jawab atas segala kegiatan dan tugas yang diemban. Ketiga hal tersebut berasal dari kedaulatan yang disebut kekuasaan publik, yaitu kekuasaan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun kecuali melalui aturan hukum yang bersifat khusus. Dan yang kedua, ada hukum administrasi negara otonom atau HAN otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau administrasi negara seperti peraturan presiden, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Hukum administrasi negara otonom bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai undang-undang dalam arti luas, jurisprudens, dan teori. Hukum ini merupakan hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri. Oleh karena itu, dapat diubah setiap waktu dengan tidak melanggar asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum. B. Subjek hukum administrasi negara. Subjek hukum dimaksudkan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tidak semua orang atau benda dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Hanya mereka yang mempunyai kewenangan hukum yang diberikan oleh hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, norma hukum subjektif berarti mengatur berbagai hubungan hukum. Hubungan hukum dimaksud pada hakikatnya adalah kepentingan-kepentingan yang mendapat perlindungan. Sedangkan kepentingan yang diatur oleh hukum pada dasarnya terdiri dari kepentingan umum, publik, dan kepentingan khusus privat. Subjek hukum dalam lapangan HAN, pegawai negeri. Dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diangkat dan disertai dan diserahi tugas negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Maka jabatan yang dimaksud seperti jabatan negeri, departemen atau lembaga pemerintahan, dan kelembagaan negara. Demikian ini adalah jabatan yang diwakili negara. Jabatan dapat dipandang dari berbagai segi, misalnya jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jawatan, dinas dan BUMN atau BUMD. Jawatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintah yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subjek hukum, maka hak yang dimiliki jawatan adalah memiliki dan menguasai kekayaan negara atau daerah. Oleh karena itu, jawatan berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah. Dinas merupakan sekelompok bagian organisasi yang secara khusus bertugas menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karena itu, ia berhak bertindak atas nama negara dan berkewajiban menyelenggarakan tugas kenegaraan secara fungsional. BUMN atau BUMD adalah sama kedudukannya dengan jawatan dan dinas, hanya saja disertai dengan upaya perolehan keuntungan. Daerah-daerah swapraja dan swatantra atau daerah kabupaten atau kota dan provinsi. Daerah ini adalah suatu kesatuan wilayah dalam organisasi negara karena kelahirannya disebabkan mungkin didasarkan atas hak swapraja yang diakui ataukah karena hak otonom yang diperolehnya. Sebagai kesatuan wilayah di dalam perkembangannya, ia berhak mengatur rumah kekuasaan negara. Dengan haknya yang demikian itu, ia berkewajiban menyelenggarakan kepentingan umum. Negara adalah sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah dimilikinya. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, maka negara berhak melindungi, mengurus, dan mengatur dirinya sebagai organisasi sehingga pada gilirannya ia berkewajiban mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan sebagai subjek hukum, maka sumber hak dan kewajibannya bersumber dari lapangan hukum publik, sehingga cakupannya luas dan menyeluruh dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu runtutan hukum yang mengandung aturan tentang hubungan warga dengan badan hukum yang berada pada suatu negara, sehingga menimbulkan suatu pergerakan yang menyebabkan negara tersebut berfungsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa tulis komentar di GC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.